Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kelanjutan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, masih membahas tentang sholat berjamaah, yaitu terkait dengan hukum mengeraskan bacaan basmalah bagi imam dalam sholat jahriyah, yaitu sholat di mana imam ini membaca dengan keras. Imam membaca dengan keras. Nah, ini adalah tambahan faedah ya di dalam kitab Minhajul Muslim ini yang kita tambahkan insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum imam yang mengeraskan bacaan basmalah di dalam salat jahriyah? Salat jahriyah seperti contohnya adalah salat maghrib, isya, subuh, salat Jumat. Demikian pula salat sunat yang di malam hari yang berjamaah, seperti contohnya adalah salat tarawih. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan ini termasuk permasalahan yang menimbulkan polemik yang panjang. Artinya polemik ini terus ya, ada perbedaan pendapat ya, dan juga muncul tulisan-tulisan para ulama ya, baik itu yang secara khusus membahas terpisah ya, begitu juga ya di dalam kitab-kitab fikih mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari masalah ini, para ulama mereka berbeda pendapat. Setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan dianjurkan
untuk melirihkan bacaan. Dianjurkan untuk melirihkan bacaan bismillah itu, tidak keras tapi lirih. Ya. Nah, ini pendapat ulama mazhab Hambali, dan ini pendapat dari ashabur ra'yi, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan, wa alaihi al-amalu 'inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'ina. Untuk pendapat ini di atas pendapat inilah amalan menurut mayoritas dari para ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Minhum Abu Bakrin wa Umaru wa Utsman wa Aliun. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Munzir rahimahullahu taala menyebutkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, bahwasanya ini pendapat mereka. Imam Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Abdullah bin Mubarak juga berpendapat dengan pendapat seperti ini, yaitu dianjurkan atau disyariatkan ya melirihkan bacaan basmalah ketika membaca ya Al-Fatihah. Ya. Dalilnya adalah beberapa hadis berikut ini. Yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna as-salata bilhamdi lillahi rabbil alamin. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka membuka salat itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Lalu aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang kita sebutkan yang pertama tadi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya ya membaca surah Al-Fatihah ya sebelum yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qiraati bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau dengan takbir, itu takbiratul ihram, dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lihat di sini langsung ya surah Al-Fatihah. Al-Zahir dari hadis ini tidak menyebutkan atau tidak mengeraskan basmalah, demikian. Ini sebagai penguat dari hadis Anas tersebut yang sudah kita sebutkan. Begitu juga ada hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abdullah Ibnu Mughaffal rahimahullahu ta'ala, ia mengatakan, sami'ani abi wa ana aqulu bismillahirrahmanirrahim. Ia mengatakan, ayahku mendengarkan aku
dalam kondisi aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka sang ayah mengatakan, muhdas, itu perkara baru, iyyaka wal hadas, ya hindarilah olehmu al hadas, yaitu perkara baru. Walam ara wahidan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana abghadu ilaihi al hadas fil islami, yakni minhu. Fa inni sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam asma' ahadan minhum yaquluha fala taqulha idza sallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat Ibnu Abdullah bin Mughaffal, ia mengatakan, ayahku mendengarkan dalam kondisi aku membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sang ayah mengatakan, perkara baru, waspadai perkara baru. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih benci terhadap perkara baru dalam Islam, ketimbang mereka. Karena sesungguhnya aku pernah sholat bersama Nabi SAW, bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, namun aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membacanya. Maka jangan kamu baca. Apabila engkau sholat, maka baca alhamdulillahirabbil alamin. Namun sayang, hadis ini adalah hadis yang dhaif, dhaif hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasai, namun dhaifun la yuhtajju bihi, dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, demikian. Kemudian ada hadis yang disebut dengan hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani 'abdi ila akhiri al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, yang artinya, aku bagi salat itu antara aku dan hambaku menjadi dua bahagian, dan untuk hambaku apa yang dia minta, dan untuk hambaku ia mendapatkan apa yang dia minta. Maka apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku memujiku, sampai akhir hadis. Hadisnya riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai serta Ibnu Majah. Nah, di sini dalam hadis ini tidak disebutkan basmalah, Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil-dalil yang dijadikan sebagai pendapat yang pertama, disyariatkannya membaca lirih untuk basmalah di awal surah dari Al-Fatihah, Jadi bacanya tidak keras, demikian. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya disyariatkan untuk mengeraskan bacaan basmalah itu. Dan ini pendapat masyhur dari mazhab Syafi'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil untuk hadis ini atau dalil untuk pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dari Nu'aim Al-Majmar rahimahullahu taala, qala, ia mengatakan, sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil qur'ani hatta balagha ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin faqala an-nasu amin wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar wa idza qama minal julusi fil isnataini qala Allahu akbar wa idza sallama qala walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum
salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Nu'aim al-Majmar rahimahullah taala mengatakan, aku pernah salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia membaca Ummul Quran yaitu Al-Fatihah sampai bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ia mengatakan amin, maka orang-orang pun mengatakan amin. Dan ia membaca tatkala setiap kali sujud Allahu Akbar, dan apabila dia bangkit dari duduk di 2 rakaat dia membaca juga Allahu Akbar. Nah, apabila dia salam maka dia mengatakan seperti ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang demi Allah, yaitu zat yang jiwaku berada di tangannya, inilah asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang kalian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, dalam hadis ini disebutkan ya bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala salat memulai ya ketika membaca Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu didengar oleh makmum yaitu Nu'aim al-Majmar. Ya. Berarti ini dikeraskan sehingga didengar oleh makmum tersebut, demikian. Lalu di akhir hadis sahabat ini mengatakan, sesungguhnya ya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bisa jadi Rasulullah pernah membaca juga demikian. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada hadis Qatadah radhiyallahu anhu, ia mengatakan su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka beliau mengatakan kanat muddan, ya, atau kanat maddan, ya, bacaan beliau itu panjang. Summa qara'a, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahim, yaitu memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu panjang ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, menurut pendapat ini ya, bahwasanya ini dalil yang menunjukkan Nabi SAW ketika membaca juga dalam salat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, demikian, seperti itu. Walaupun bisa juga ya dibaca ini di luar salat, demikian ya. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi sayang ini hadisnya dhaif ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, tapi dhaif hadisnya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bacaan basmalah, apakah dia harus dikeraskan ataukah dia dilirihkan atau dipelankan ketika hendak membaca surah Al-Fatihah. Yang jelas ada perbedaan pendapat. Saya pribadi wallahu ta'ala alam, karena hadis-hadis yang datang tentang masalah ini itu hadisnya sahih semua, maka cara ya untuk memberlakukan hadis-hadis yang sahih tersebut adalah ya mengkompromikannya. Ya, sesungguhnya memang terkesan berbenturan, di mana Anas radhiyallahu an dan sahabat yang lain ya radhiyallahu anhum menceritakan bahwa Nabi tidak mengeraskan bacaan basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Ternyata
Dalam hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu malah membaca dengan keras ya basmalah tersebut ketika membaca Al-Fatihah, bahkan menyatakan salatnya paling mirip dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya. Maka andaikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma sekali saja, maksudnya sekali kemudian diriwayatkan oleh banyak orang, dan periwayatan tersebut itu berbeda-beda dan terkesan dia kontradiksi, maka kita katakan ya tentunya pasti yang benar itu adalah satu. Nggak mungkin ya sholat cuma sekali tapi diriwayatkan dengan bentuk yang berbeda-beda ya, yang ini kontradiksi. Nah, ketika kita dapatkan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat tidak sekali, bahkan setiap hari ya, kemudian itu sepanjang tahun, demikian ya. Nah, bisa jadi didapatkan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dikabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW itu sholatnya tidak mengeraskan bacaan basmalah. Itu adalah sepengetahuan dari sahabat-sahabat yang meriwayatkan radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, seperti itu. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah ya, bahwasanya salatnya itu mirip dengan salatnya Rasulullah SAW dan beliau membaca ya basmalah, ini menunjukkan bahwasanya ya basmalah itu pernah dikeraskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Jadi ini tidak berbenturan. Ya, ini model al-jam'u, yaitu mengkompromikan dalil-dalil, ya. Nah, seperti itu. Namun ketika kita dapatkan ya periwayatan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diriwayatkan oleh sahabat itu seringnya itu tidak baca, artinya didapatkan Rasulullah itu tidak mengeraskan bacaan. Ini berarti yang sering. Namun pernah didapatkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca keras. Ya. Nah, seperti itu. Lalu itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka cara pelaksananya pun demikian, yaitu kita pun melakukan dengan ya melirihkan bacaan basmalah ketika hendak membaca Al-Fatihah, lalu sesekali barangkali ya kita butuh mengeraskannya untuk memberitahu bahwasanya memang ya basmalah itu dibaca ketika hendak membaca Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Nah, demikian. Ini bentuk kompromi ya, bentuk kompromi. Dan dalam masalah ini tidak perlu kita terlalu kaku ya. Jangan sampai ya ketika kita berbeda memilih condong ya untuk mentarjih, yaitu menguatkan pendapat contohnya yang membaca lirih atau yang satu membaca jahar keras, demikian ya. Lalu ini saling gontok-gontokan, ini saling berseteru ya, kemudian ini merusak persaudaraan, merusak persatuan ya, satu dengan yang lainnya saling membid'ahkan, saling menyalahkan. Ini tidak benar, ini permasalahan ijtihadi yang hendaklah kita berlapang dada dalam masalah ini. Bahkan saya condong ini bisa dikompromikan, bahwasanya ya kedua-dua riwayat tersebut adalah sahih, benar ya, di mana Nabi SAW ya itu pernah diriwayatkan ya melirihkan bacaan basmalah ketika hendak membaca Al-Fatihah, begitu juga pernah ya mengeraskan bacaan basmalah ketika hendak membaca Al-Fatihah. Namun yang sering adalah melirihkan, namun jarang-jarang ya mengeraskan. Nah, seperti itu cara barangkali memahaminya, tapi saya pun tidak bisa memastikan, tapi ini hanya bentuk kompromi. Kenapa? Karena potensi untuk bisa dikompromikan. Ya, karena bisa untuk dikompromikan. Demikian, ya. Ketika tidak punya potensi untuk dikompromikan, ya, kita katakan untuk disatukan. Seperti kasusnya adalah Rasulullah yang sholat cuma sekali, lalu diriwayatkan ya oleh beberapa sahabat dengan
bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Maka kita katakan ya ini tentunya ada periwayatan yang keliru. Pasti ada yang benar, tapi satu di antaranya demikian. Karena tidak mungkin ya sekali sholat kok dengan bentuk berbeda-beda. Nah seperti itu. Kecuali barangkali itu di rakaat yang berbeda contohnya yang disampaikan ya. Saat sekali sholat tapi rakaat berbeda. Nah seperti itu. Nah ini kasusnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat bukan hanya sekali berjamaah itu, bahkan setiap hari. Bisa kita katakan mayoritasnya kalau beliau tidak safar, bahkan dalam safar pun terkadang beliau sholat berjamaah dengan para sahabat. Nah seperti itu, ya demikian. Jadi bahkan itu terjadi sepanjang tahun. Dan itu bertahun-tahun. Jadi potensi ya ini bisa dikompromikan. Ya, bisa jadi memang Rasulullah pernah melirihkan bacaan basmalah ketika hendak membaca Al-Fatihah. Begitu juga ketika beliau ya di satu waktu pernah mengeraskan bacaan basmalah. Wallahu taala alam. Nah, seperti itu cara komprominya ya. Jadi tidak perlulah kita ya gontok-gontokan, menyalahkan ya atau merasa benar sendiri. Nah seperti itu tidak benar ya. Ini permasalahan ijtihadi. Kewajiban kita adalah berlapang dada ya. Silakan bagi masing-masing pihak ya untuk condong kepada pendapat yang menurutnya benar, demikian ya. Tapi tanpa perlu menyalahkan pendapat yang lain ya. Wallahu taala a'lam. Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ya yang sudah masuk. Kita cukupkan untuk penyampaian materi ya. Pertanyaan, bismillah, izin bertanya tentang lelang Ustaz. Untuk peserta lelang, apakah wajib untuk mengetahui sisa pokok hutang barang lelang atau peserta lelang tidak dibebankan kewajiban untuk hal tersebut? Bismillah. Peserta lelang kewajibannya harus memastikan bahwasanya barang tersebut ya memang betul-betul adalah ya dijual atas seizin dari pemiliknya. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar itu barang lelang itu adalah barang yang memang dijual dengan model lelang atas dasar izin dari sang pemilik. Nah, seperti itu. Adapun hutang yaitu beban dari sang pemilik hutangnya. Ya, nah, hutang dari sang pemilik, ya, atau orang yang punya hutang. Adapun ya orang yang akan membeli atau peserta lelang itu, ya, nah itu yang wajib untuk diketahuinya bahwasanya ini benar-benar barang ya dijual atas dasar izin dari sang pemiliknya. Nah seperti itu, ya. Dan betul-betul bahwasanya ya orang yang melelang tersebut adalah ya orang yang sudah mendapatkan izin dari sang pemilik. Demikian. Ya. Adapun hutang, sisa pokok hutang, ya maka tidak ada kewajiban ya bagi peserta lelang untuk pertama mengetahuinya, ya. Begitu juga bukan jadi beban pula baginya untuk nanti menanggungnya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz Afan, ini izin bertanya, bolehkah kita berwudu dengan air yang tersisa dalam ember di toilet sementara air kran di masjid
dan air yang lain tidak ada. Sementara kita tidak tahu air itu suci atau tidak, tetapi sewaktu saya lihat warna, rasa dan baunya tidak berubah. Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asal air itu adalah suci. Ya, hukum asal air itu adalah suci. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajisinya. Demikian. Bila kita tidak mengetahui air itu najis ataukah tidak, maka kembali kepada hukum asalnya, ya. Hilangkan keraguan sampai bisa memastikan bahwasanya air itu, ya, itu bernajis dengan melihat salah satu dari sifatnya, berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah, ya, aromanya. Demikian. Bila salah satu telah berubah karena najis, maka jadi najis. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada hukum asal. Wallahu ta'ala alam. Baik, nah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kembali kita motivasi saudara seiman seluruhnya. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang insyaallah taala kelak akan dijadikan sebagai Islamic Center, ya, pusat kegiatan kajian, demikian pula, ya, kajian Islam ilmiah insyaallah di wilayah Medan dan sekitarnya, yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ayo mari kita bantu, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.